Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sulu Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview produk baru dari Advan, STB Advan ya. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. TV box Advan ini mirip dengan milik dari MG Pro ya. MG Pro yang sering kita temui dan banyak sekali mendapatkan review yang kurang bagus ya teman-teman. Nah, kebetulan produk ini bernama Advan model ATB01. Jika kita lihat tertulis pada STB ini memiliki spesifikasi yang mumpuni ya teman-teman ya. Android box dengan resolusi 4K ya teman-teman. Kemudian jika kita lihat di bawah juga mendukung jaringan 5G ya. 4G strip 5G Android YouTube. Nah, dengan spesifikasi yang tertulis pada box ada bahwasanya ini memang menggunakan Android 10 dengan internal storage adalah 32 GB. Kemudian di bagian belakang terdapat penjelasan dari STB ini. Kita langsung unboxing saja teman-teman, kita buka ya. STB ini dapat dari kantor ya teman-teman. Kita meminjam dari kantor karena kebetulan dapat bantuan berapa unit STB, kurang lebih 12 unit. Dan peruntukannya sebenarnya mau dipasang di proyektor ya teman-teman. Jadi kalau sudah terpasang di proyektor, misalkan kita ingin pembelajaran bisa menggunakan STB ini tanpa perlu terkoneksi dengan kabel ya, kabel di proyektor. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan HP. Nah, tampilan sekilas seperti ini teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan MG Pro. USB ada 4 ya, di samping ada 3, di bagian belakang ada 1. Nah, di sini tertulis Android 10 4G plus 32 GB. Kemudian ada apa sih di dalamnya? Nah, di sini ada kartu garansi teman-teman dari Advan ya. Kenapa bantuan dari pengadaan ini Advan? Karena kalau kita ketahui bantuan dalam produk di pemerintahan biasanya menggunakan produk yang memiliki TKDN, tingkat kandungan dalam negeri ya. Istilahnya produk itu diproduksi di Indonesia, memiliki kandungan produk dalam Indonesia lebih tinggi daripada produk yang lain ya. Advan memang seperti itu ya. Kemudian ada kabel RCA atau kabel AV, kemudian di sini ada adaptor, dan di dalamnya lagi pasti ada WiFi dan remote ya, remote control. Oke. Setelah megang remote ini sudah dipastikan bahwa ini belum support voice note ya teman-teman. Remote-nya belum support voice note, tapi akan kita lihat di dalamnya apakah real dengan spesifikasinya atau bukan ya. Karena review ini nantinya juga bisa teman-teman gunakan sebagai acuan ketika ingin membeli STB Advan ATB01 ya. MG Pro ya, MG Pro. Entah kenapa saya dua kali mendapat STB dengan MG Pro, minta tukar tambah, tapi saya tolak ya teman-teman, karena reviewnya kurang bagus. Kemudian kita lebih rekomendasikan produk dari bekasnya IndiHome ya. Untuk spesifikasi lengkap tidak ada teman-teman, atau buku manualnya ada yang belum masuk ya. Tapi yang jelas kayak prosesornya dia menggunakan apa, kemudian RAM yang tertulis di itunya berapa gitu,
tidak muncul di sini teman-teman. Oke, kita akan langsung saja kita coba di layar monitor teman-teman. Di webcam yang saya munculkan itu ada dua produk teman-teman. Saya ada MK Pro yang tanpa logo Advan, tapi yang kita pakai ini logo Advan ya. Buat logonya tadi Advan bagus putih. Kemudian ini buat animasinya seperti Android 9 yang sering kita pakai ya. Oke, lumayan cepat teman-teman. Jadi di sini kita login juga lumayan cepatnya ya. Maksudnya login. Buat animasinya juga cepat dan kita langsung ke start menu ya. Nah, ini seperti MK Pro yang lainnya atau produk tampilan dari STB yang zaman produk dari Cina itu ya. Seperti ini. Kayak MK Pro X88 tampilannya juga sama seperti ini, X96 gitu sama. Oke, langsung kita checking ya teman-teman. Kita langsung masuk di setting saja, kemudian kita masuk di preferensi perangkat ya, preferensi perangkat, kemudian kita klik di tentang. Nah, di sini sudah kita lihat ya, produk dan spesifikasinya seperti ini. Dia sudah menggunakan Android 10 teman-teman. Oke, beri tepuk tangan dulu teman-teman. Android yang terbaru. Oke, tapi ketika kita klik berulang kali itu tadi tidak muncul keterangan. Biasanya kan akan ada logo atau gambar dari Android 10 ya. Nah, di sini tidak ada. Kemudian kita masuk di storage penyimpanan. Wow, keren teman-teman. Itu seperti STB B866 ya, F ya. Sudah menggunakan internal storage 32 GB. Ya, oke, tepuk tangan lagi teman-teman. Tapi kita coba cek dulu ya. Karena di sini ada di bawahnya memori storage-nya 32 ya, 32. Nah, tapi kita perlu mengecek ya teman-teman. Storage di sini tertulis 32 GB, kemudian di bawah adalah 4 GB. Ya, saya pun masih penasaran nih teman-teman. Dengan memori sebesar ini, kita patut beri tepuk tangan ya. Tapi setelah kita buka teman-teman, wow, sangat mencengangkan. Dari rincian yang ada di sini, jika kita total ukurannya hanya 4 GB teman-teman. Yang atas itu ada 400 MB, yang paling bawah 3,7 GB. Terus sisanya dari 32 GB mana ini? Apakah di sini? Ya, kembali lagi seperti MK Pro yang dulu-dulu yang satunya yang ada pada gambar ini sama teman-teman. Dia menawarkan dengan produk dengan Android yang terbaru dengan RAM besar, kemudian ya storage-nya besar juga ya. Oke, untuk Advan ini ketika kita lihat di device-nya memang seperti itu ya teman-teman, memang 32 GB. Tapi memorinya kemana kita kurang tahu ya teman-teman. Oke, kemudian di layar kita juga ingin memastikan bahwasanya untuk gambar apakah sudah support 4K atau belum ya. Itu pun kalau nanti kitanya ingin salah. Bukan itu. Kita back lagi teman-teman. Ini malah bisa disetting landscape ya teman-teman. Seperti di handphone. Kalau layarnya berdiri ini cocok sekali nih. Cocok sekali. Kemudian berikutnya kita akan mencoba aplikasi yang sudah terpasang ya. Nah, di sini ada Netflix, tapi saya pun juga belum yakin ini Netflixnya sudah bisa atau belum.
Kita butuh koneksi internet karena untuk mengisi password WiFi mungkin terlalu lama, kita pakai kabel Ethernet terlebih dahulu teman-teman. Oke, sebelum kita koneksikan dengan jaringan WiFi. Kemudian kita buka di sini ada Play Store. Kita coba buka teman-teman. Lama banget ini teman-teman. Muser gitu saja. Apakah terkendala di koneksi jaringan ya teman-teman? Lama ini. Kita coba back teman-teman. Lama ya. Kita akan coba YouTube. Jika terkendala di koneksi, nanti akan muncul biasanya koneksi yang tidak stabil gitu ya. Untuk kita harus setting tanggal atau sepertinya. Oke, masih sama teman-teman. Ini padahal saya menggunakan kabel LAN ya, atau LAN saya yang bermasalah, tapi kayaknya tidak. Tadi karena udah dipakai ke STB yang lain bisa. Tapi kita akan coba menggunakan jaringan WiFi ya, jaringan WiFi yang ada di Solo Purnacom. Juga sama, nggak lama, kita back aja teman-teman. Kemudian kita masuk ke setting dan kita coba ganti jaringannya, kita gunakan jaringan WiFi ya. Kita kasihkan passwordnya terlebih dahulu. Untuk password kita skip teman-teman, nanti langsung kita posisikan pada posisi connect-nya. Oke, kita cek, kita pastikan koneksi terhubung dengan baik ya. Kita putus jaringan kabelnya teman-teman. Lama sekali teman-teman. Tetap mah lama sekali ini. Mungkin terkendala di jaringan WiFi-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah terbuka. Kita harus coba satu persatu aplikasinya apakah bisa atau benar. Nah, kita coba putar YouTube nih. Alhamdulillah YouTube-nya sudah YouTube TV ya teman-teman, jadi masih aman ini. Nah, oke, gambar lumayan bagus teman-teman. Oke lah, rekomendasi untuk YouTube-nya. Terlepas dari storage-nya tadi ya, yang janggal tadi. Keren ya. Kita ganti resolusinya menjadi 1080 ya, Full HD. Kita tergantung, kalau videonya di sini sudah 4K ya ikut 4K gitu. Tapi keren juga ya. Keren. Oke. Untuk YouTube-nya saya beri nilai 100 teman-teman. Masih bagus sih, lancar. Kemudian untuk Play Store-nya kita coba untuk buka, masih terkendala ya teman-teman. Masih muser. Padahal YouTube tadi udah lancar. Kita juga sudah tidak sabar untuk mengoprek STB ini. Jadi memang tujuan kami nanti adalah merubah tampilan ini menjadi milik ATV Launcher ya. Menggunakan ATV Launcher kok, milik ATV Launcher. Nanti akan kita rubah menjadi ATV Launcher dan tampilannya akan kita buat lebih bagus lagi. Nah, dengan wallpaper yang nanti menunjang untuk kegiatan di sekolah ya. Ini kemudian biar nanti simple. Yang terpenting di sini kita tadi sudah mengecek ya pada bagian aplikasinya
cuma terbatas itu ya. Nanti bisa kita tambah sesuai kebutuhan saja. Jangan dipaksa menginstal aplikasi yang banyak karena memang STP ini terbatas ya sebenarnya. Kemudian yang terpenting adalah developer option tidak terkunci dan kita bisa aktifkan USB debugging sehingga nantinya akan mempermudah kita untuk mengoprek STP ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman pada review produk Advan, STP Advan ya. Lebih bijak untuk membeli ya teman, jangan sampai nanti kalian kecewa di kemudian harinya. Kita sarankan untuk melihat video ini terlebih dahulu sebelum membeli produk MK Pro ya, karena banyak MK Pro yang lain yang banyak kendala-kendala di hardware ya. Karena saya sudah ketemu hampir 5 kali MK Pro dalam kondisi mati total. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantu. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.